Baiklah, kita ke bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang ketiga, yaitu bentuknya nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx, atau nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx. Jadi nanti tergantung kalian mendapatkan bentuk yang mana, yang kurang dari apa yang lebih dari. Di sini bentuk umumnya saya tulis kurang dari atau lebih dari, padahal nanti di soal itu bermacam-macam, bisa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kita sesuaikan dengan soalnya nanti ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara penyelesaiannya ada dengan cara yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Jadi ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan. Langsung kita ke contoh yang pertama. Nah, tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 2x plus 8 kurang dari nilai mutlak x min 2. Yaitu caranya dengan kita kuadratkan kedua ruas menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini ya, dikuadratkan. Kita kuadratkan ruas kiri, lalu ruas kanan juga ikut dikuadratkan. Bagaimana cara mengkuadratkan ini? Sebenarnya sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya di materi persamaan, bagaimana cara menjabarkan bentuk seperti ini. Kalau masih lupa, boleh silahkan tanya ke saya. Nah, di sini saya langsung saja ya. Jadi 2x plus 8 kuadrat itu kalau dijabarkan menjadi 4x kuadrat plus 32x plus 64. Kalau x min 2 kuadrat itu jadinya x kuadrat min 4x plus 4. Lalu kita jadikan menjadi satu ruas. Jadi ruas kanan ini kita sisakan 0 saja. Nah, kita pindah semuanya ke ruas kiri. Nah, lalu diperoleh 4x kuadrat dikurangi x kuadrat menjadi 3x kuadrat. 32x ditambah 4x jadi ini 36x. Yaitu lalu selanjutnya 64 dikurangi 4 jadi 60. Nah, bentuk ini kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3, nanti hasilnya seperti ini. Jadi x kuadrat. 36x dibagi 3 jadi 12x. 60 dibagi 3 jadi 20. Nah, bentuk ini perlu kita faktorkan. Nah, kenapa waktu itu saya ketika menyelesaikan pemfaktoran, kalian harus benar-benar paham. Artinya pemfaktoran ini nanti dipakai sampai ke belakang, itu pasti dipakai. Jadi usahakan untuk paham cara pemfaktoran ya. Jadi ini nanti difaktorkan mendapatkan bentuk seperti ini. X plus 10 X plus 2 kurang dari 0. Jadi tanda kurang dari 0 ini konsisten dari atas. Kurang dari semua. Jadi nggak boleh nggak konsisten. Jadi harus konsisten. Kalau kurang dari terus. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini nanti kita pisahkan x plus 10 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0 gitu kan. Nah, di sini saya tulis langsung x-nya sama dengan min 10 atau x-nya sama dengan min 2. Diperoleh dari mana? Diperoleh seperti biasanya, kita pisah satu-satu. X plus 10 sama dengan 0, x plus 2 sama dengan 0. Lalu diperoleh ini. X-nya sama dengan min 10 atau x-nya sama dengan min 2. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Lalu kita gambar ke dalam garis bilangan. Nah, antara min 10 sama min 2, kita harus tahu cara meletakkannya. Min 2 itu, nah min 10 ada di sebelah kiri, ya kan? Min 10 di sini min 2. Jadi kalau di garis bilangan, penulisannya itu sebenarnya di sebelah kanannya min 10 itu min 2. Ya kan, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya sampai min 10 di sini kan. Jadi nggak boleh kebalik tempatnya. Perhatikan dengan baik-baik. Letak bilangannya, min 2 di mana, min 10 di mana gitu. Lalu selanjutnya kita cek. Kita uji titik 0. Titik 0 itu berada di mana? Di sebelah kirinya min 10, di antara min 10 sama min 2 atau di sebelah kanannya min 2. Nah, kalau kita lihat ternyata 0 itu berada di sebelah kanannya min 2. Kenapa? Karena kalau kita tulis ini urut misalnya, sebelumnya min 2, min 1. Sebelumnya min 1 pasti 0. Nah, 0 kan berada di kanannya min 2. Maka kita uji titik 0 ini, kita masukkan ke persamaan kuadrat ini. X kuadrat plus 12x plus 20. Kita masukkan.
di sini plus, maka di sini selang-seling, maka di sini min. Setelah min, lalu berselang, yaitu plus, begitu. Jadi selalu berselang ya. Kalau misalkan di soal lain, misalnya di sini ternyata min, maka kalau berselang di sini plus, di sini min, begitu. Nah, tadi pas kita cek ternyata di sini plus, kalau berselang ya berarti habis plus, min, plus, begitu. Paham ya? Nah, selanjutnya karena tanda pertidaksamaan x kuadrat plus 12x plus 20 itu kurang dari 0. Nah, ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari sini yang sebelum difaktorkan. Ini kan tandanya kurang dari 0. Nah, karena kurang dari 0, bilangan kurang dari 0 itu kan pasti negatif, ya kan? Maka pilihlah daerah yang negatif. Di sini kan ada beberapa daerah, ada 3 daerah. Di sini daerah positif, daerah negatif, dan daerah positif. Maka karena tanda ini adalah kurang dari 0, maka yang kita pilih adalah daerah yang negatif. Maka daerah ini yang kita pilih. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah ini. X berada di antara min 10 dan min 2. Kalau ditulis menjadi seperti ini. Himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga X lebih dari min 10 dan X kurang dari min 2. Jadi X-nya ada berada di tengah-tengah. Seperti itu ya. Paham dari sini ya? Jadi yang perlu kalian ketahui adalah dicek dulu, baru tentukan daerahnya berselang itu tadi, lalu pilih daerah mana yang kalian pilih, yang negatif apa yang positif. Itu bergantung dari tandanya, tanda kurang dari atau lebih darinya, gitu ya. Dan perlu kalian ingat untuk menuliskan angka di sini min 10 sama min 2, di sini kan berlubang, titiknya berlubang, putih ini kan, artinya berlubang. Kenapa berlubang? Karena di sini tandanya adalah kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Kalau ada sama dengannya, maka di sini harus tertutup titiknya, begitu. Di sini kan terbuka, artinya dia tidak ada sama dengannya, artinya hanya kurang dari saja. Kalau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka di sini harus tertutup, begitu. Nah, kita ke contoh yang kedua. Jadi tadi contoh kita pakai yang kurang dari, sekarang kita pakai contoh yang kedua, yaitu yang lebih dari sama dengan. Contohnya sama persis, hanya tandanya saja yang saya rubah. Cara penyelesaiannya dikuadratkan ya, sama kayak tadi. Jadi dikuadratkan, lalu dijabarkan masing-masing, lalu dipindah ruas menjadi satu ruas. Di sini lebih dari sama dengan 0. Lalu seperti ini, seperti tadi ya, sama dibagi 3. Begini, selanjutnya difaktorkan. Nah, di sini tanda lebih dari sama dengan harus konsisten. Nah, harus konsisten. Coba lihat di sini lebih dari sama dengan semua kan? Karena di sini dibagi positif, maka tetap tandanya tidak berubah.